Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mengingatkan kepada kita tentang tugas di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, menjalankan berbagai macam amalan-amalan yang amal itu akan kita panen, akan kita dapatkan banyak besok di akhirat. Maka Nabi bersabda bahwa ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladang, tempat untuk menanam tanaman-tanaman yang berupa amal-amal yang besok akan kita tuai, akan kita panen di akhirat. Sebagai seorang petani, tentunya kita harus menanam tanaman yang produktif, tanaman yang hasilnya lebih banyak, tanaman-tanaman yang berkualitas. Demikian juga dalam kita beramal di dunia ini, entah itu yang namanya sholat atau puasa, zakat atau yang lainnya, kita harus melaksanakan amal-amal yang berkualitas, yang mempunyai fadilah atau keutamaan-keutamaan. Nah, untuk bermasalah sholat yang punya keutamaan di antara sholat subuh, karena sholat subuh itu ternyata banyak fadilah-fadilahnya. Nah, kalau kita mau untuk memberdayakan, membudidayakan sholat subuh dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam fadilah-fadilah. Cuma yang namanya barang-barang atau amal yang mempunyai fadilah itu biasanya juga agak susah atau agak berat, sehingga sebagian orang kadang-kadang juga ada rasa alergi, rasa malas untuk menunaikan sholat subuh. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi, ayo budayakan sholat subuh di masjid supaya kita mendapatkan pahala yang banyak. Meskipun dalam kenyataannya banyak terjadi ironi-ironi, ya, yaitu sesuatu yang bertolak belakang.
Setiap orang mungkin kalau ditanya tentang suatu kebaikan pasti ingin kebaikan. Pak, Bu, besok kalau di akhirat ada 2 tempat, surga dan neraka. Pilih mana? Pilih surga. Ya. Tapi beberapa kadang malas, berarti kan ironi. Orang kaya sama orang miskin pilih mana? Pilih kaya tapi nggak bermental kaya. Berarti kan sangat ironi. Tadi dengan juga sholat subuh ada beberapa ironi, di antaranya terjadi ada seorang ustadz yang berdakwah di mana-mana dengan menyerukan pada jamaahnya untuk bisa melaksanakan, menegakkan aturan-aturan Islam. Tetapi ustadz tadi nggak pernah sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Karena kalau ditanya dia akan bilang, wah semalam saya ngisi pengajian di sana. Pulangnya jam 2 dini hari, kemudian baru tidur, kemudian bangunnya jam 6, nggak sempat sholat subuh. Ya, itu bukan sekali 2 kali, tiap saat seperti itu. Padahal yang namanya ustadz atau orang yang berdakwah, orang yang mengajar itu harusnya ibda bi nafsi, memulai dari dirinya, termasuk saya. Ya, jadi saya ini harus berusaha. Sebelum saya ucapkan kepada yang lainnya, harus melaksanakan dulu. Orang-orang yang ingin mencapai tujuan yang tinggi diawali dengan pondasi yang kuat. Karena nanti kalau tidak kuat pondasinya, bisa jadi menjadi runtuh. Makanya kemudian ini adalah satu hal yang ironi. Jadi kalau bisa seorang ustadz dia harus mau untuk menteladani, menjadikan qudwah hasanah bagi murid-muridnya, itu yang pertama. Kemudian juga mohon maaf utamanya yang senang untuk melihat tayangan sepak bola. Kalau ada orang yang ingin menonton laga itu nomor, laga itu pertandingan, pertandingan sepak bola nanti jam 2 dini hari. Kemudian dia menyetel alam jam 2 dini hari, untuk apa? Bisa nonton bola. Tapi enggak ada untuk sholat subuh. Ya, berarti mereka menganggap bahwa nonton bola lebih penting dibanding dengan sholat subuh. Pernah terjadi di masjid kita ini, pas Piala Dunia, pas final, kemudian sampai subuh itu terjadi draw atau sama-sama, terus kemudian penalti. Pas penalti pas qomat subuh. Imamnya sampai nonton penalti dulu. Wah itu sesuk ora enek. Salat subuh sesuk jek enek. Ya, sampai terjadi, saya masih ingat. Ya, jadi imamnya nonton penalti lah, makmumnya kan nunggu imamnya. Jadi nanti subuhnya nunggu penalti ini rampung. Itulah kita termasuk saya. Gilanya lagi ada yang nyetel jam 6 supaya bisa berangkat kerja, berangkat sekolah dengan kasih, tapi nggak nyetel kepada jam 4 itu pada sholat subuh. Jadi kadang-kadang mohon maaf, masih banyak di antara kita yang belum mementingkan sholat subuh. Padahal sekali lagi sholat subuh sangat-sangat besar pahalanya. Maka kita harus berusaha untuk bisa datang berjamaah sholat subuh di masjid kita. Kemudian seandainya kita ini adalah mau naik pesawat, Pak Marti yang sering naik pesawat, itu seandainya jamnya adalah jam 6 pagi, ya, itu penerbangan pertama, kadang jam 5, kadang jam 6, ya. Saya pernah dari Balikpapan itu jam 5 itu sudah apa? Terbang. Kemudian ya subuhnya di bandara bukan di rumah, ya. Kita harus mempersiapkan boardingnya 1 jam sebelum terbang, ya. Jadi di rumah itu 1 jam atau 2 jam sebelum boarding. Nah, maka kita harus bangun jam 3, ya bangun kalau mau naik pesawat. Tapi kalau subuh ya belum tentu bisa bangun. Ya. Padahal lagi yang namanya subuh itu adalah suatu amalan yang sangat besar pahalanya. Makanya monggo ya yang lainnya dipentingkan nggak masalah, tapi
sholat subuh monggo dipenting-pentingkan supaya kita juga mendapatkan fadilah-fadilahnya sholat subuh, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar. Atau yang lainnya, contoh lain itu orang yang bekerja kemudian masuknya umpama jam 8 pagi, dari rumah ke perusahaan umpamanya 1 jam, mandinya makannya 1 jam, ya, maka dia bangun adalah jam 5:30, 6, setengah 5, ya, itu bisa dilakukan. Nah, makanya saksinya kita juga begitu, yang namanya salat kan suatu amalan yang sudah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alamnya kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu amalan yang telah ditentukan waktunya. Contoh sekarang sholat subuh di daerah kita kurang lebih jam 5:30 ataupun jam 4:30. Nah, kalau kita berwudu 10 menit, ya, kawan kemudian 10 menit, maka jam 4:10 kita harus sudah bisa bangun. Apalagi kalau kita juga ingin melakukan sholat fajar sebelum subuh, yang pahalanya lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya. Yang kita bangunnya jam 4, paling telat itu jam 4:10 atau 20 menit sebelum sholat subuh dikumandangkan azannya. Itu adalah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tepat sholat subuh. Apalagi nanti kalau bisa sebelum azan kita sudah datang di masjid, sholat 2 rakaat, kemudian kita berzikir menunggu adanya sholat subuh. Kalau untuk makmum itu banyak nunggunya di masjid. Kenapa? Karena memang untuk manusia itu sudah dihitung untuk sholat. Sementara untuk imam nunggunya bukan di masjid, tapi di rumah atau di luar masjid. Untuk apa? Untuk menunggu jamaahnya berkumpul. Karena nanti kalau sudah imamnya terlihat, itu harus waktunya sudah untuk diiqomati. Makanya kalau bisa untuk jamaah atau makmum, sholatnya sholat qobliyah atau sholat fajarnya di masjid, sementara kalau imam sholatnya di rumah. Itu adalah apa yang juga dicontoh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus kemudian mengapa kita itu tiap subuh kok juga sering telat, ya? Sering minta izin kepada orang Pak telat, ya. Kalau soalnya kita bandingkan kita masuk kerja, tiap saat selalu telat, ya, sampai menjadi aliran telatisme, ya, telat dan tidak mangkat, ya. Kira-kira kalau tiap saat kita minta izin kepada pimpinan kita, Pak telat, kemarin juga telat, kemarin itu juga telat, kira-kira kita bagaimana? Ya, makanya ini yang harus kita resapi. Kalau kita sering telat, nanti lama-lama Allah akan jauhkan dari kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada musibah bagi orang beriman yang lebih berat dibandingkan dengan kalau dijauhkan dari amal kebaikan. Ya, jadi kalau kita cermati Bapak Ibu, berbagai macam musibah entah penyakit atau yang lainnya, yang paling besar bagi orang beriman itu kalau dijauhkan dari amal kebaikan. Kenapa? Karena nanti kalau dijauhkan lama-lama terus hatinya bisa tertutup, ya, sehingga nanti bisa menjadi orang-orang yang murtad. Makanya kalau bisa kita jaga amal kita, kalau bisa kita tingkatkan, jangan sampai amal kita berkurang. Karena sekali lagi kalau berkurang itu sebagai bentuk musibah bagi kita. Kemudian coba kita renungkan, kita bayangkan, seandainya ada orang kaya yang menjanjikan kepada kita uang 100 juta, itu nolnya 80, ya. Terus akan diberikan kepada kita besok jam 5 pagi tepat.
Kalau nggak tepat nggak dikasih, kira-kira kita datangnya jam berapa? Jam 4 nopo jam 6? Jam 6 pasti bentuk cet mungkin. Loh, padahal yang diberikan Allah kepada orang yang sholat subuh itu lebih mahal, lebih banyak dibanding dengan 100 juta. Cuma masalahnya uang itu kelihatan nyata, pahala itu baru cerita. Sehingga yang mana adalah keimanan kita, iman dengan pahala. Meskipun belum nyata, tapi kita harus mengimani karena itu akan ada. Kalau di dunia uang itu nyata, pahala itu cerita. Besok kalau di akhirat uang itu tinggal cerita, pahala itu nyata dan akan kita butuhkan. Kebutuhan kita di akhirat terhadap pahala itu lebih banyak dibanding dengan kebutuhan kita di dunia terhadap uang kita. Makanya monggo kita harus berusaha untuk semakin meyakini pahala dengan cara melakukan amal yang pahalanya lebih banyak. Terus semua masalah itu sebenarnya kembali pada kita masing-masing, mau atau tidak mau. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku itu semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Terus sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Terus siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Terus Rasul bersabda, man atau ani yadkhuluna jannah. Barang siapa yang dia taat padaku akan masuk ke dalam surga. Wa man asoni faqad aba. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita semakin yakin dengan adanya surga, tentu kita akan mau untuk taat kepada Nabi, mau untuk mendatangi sholat subuh, mau untuk mendatangi majelis taklim, mau untuk sholat 5 waktu dengan berjamaah, mau untuk puasa dan amal yang lainnya. Nah, kemudian di dalam kemauan itu akan tumbuh namanya kemampuan. Tapi kalau tidak ada kemauan maka tidak ada kemampuan. Ada orang yang sudah sepuh namanya Abdullah As-Sairi, Bapak Ibu. Dia itu wafat usia 77 tahun. Sejak umur 11 tahun sudah sakit, kemudian kakinya nggak bisa untuk jalan. Sehingga ke masjid 5 kali 1 dengan merangkak setiap hari 5 kali ke masjid selama kurang lebih 61 tahun, atau 66 tahun. Itu kuat. Kenapa? Karena ada kemauan, ada kemauan, kemudian ada kemampuan. Makanya monggo kemauan kita harus diperbesar supaya kita timbul namanya kemampuan. Kalau seandainya tetap nggak mampu bagaimana? Kita minta tolong kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Ta'ala. Terus ada semacam seloroh adalah guyonan tapi juga mengandung makna. Ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa dia tidak takut dengan orang-orang Islam meskipun jumlahnya banyak, kecuali kalau orang Islam itu sudah sholat subuhnya jamaahnya seperti sholat Jumat. Masjidnya penuh ketika subuh, itu baru Allah akan mendatangkan pertolongan. Itu yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Tapi selama subuhnya masih jamaahnya cuma 2, bahkan ada namanya Masjid Raden Ngabi yang adzan, yang qomat, yang buka pintu, yang imami, yang makmum, cuma orang satu itu namanya kan orang Raden Ngabi.
kabeh ditandangi dhewe mergone kancane tidak ada. Makanya kalau bisa masjid kita jangan ada Raden Ngabai, kita harus keluarkan semuanya supaya kita mendapatkan berbagai macam keberkahan. Terus sholat subuh juga sebagai suatu ujian. Kenapa? Karena suatu keberatan tadi. Di dalam pepatah Arab dikatakan fil imtihani yukramul mar'u wa yuhanu. Di dalam setiap ujian itu ada orang yang dimuliakan dan ada orang yang dihinakan. Nah, siapa yang dimuliakan adalah orang-orang yang berhasil dalam ujian. Siapa yang dihinakan adalah orang-orang yang tidak berhasil. Ya. Nah, kita termasuk yang mana? Silakan dibuktikan. Oh, sholat subuh. Si A datang sebelum adzan, si B setelah adzan, ya. Si D setelah qomat, si D itu hampir telat, ya. Kemudian si E sholatnya di rumah, si F enggak sholat subuh. Berarti kan beberapa orang dengan amal kita masing-masing. Ya, makanya kalau bisa usahakan beramal itu adalah sebaik-baiknya. Man amilasan fali nafsihi. Barang siapa yang dia beramal soleh, maka nanti hasilnya juga akan diterima sendiri. Semakin banyak kita beramal dengan amal yang baik, Bapak Ibu, insya Allah besok ketika kita panen akan memuaskan kita. Sawahnya 10 hektar ditanami rojo lele, kabeh panen kan membanggakan kita. Kalau saya cuma 1 peta ditanami, napa Pak? Rojo cedol napa? Ya, atau yang lainnya. Wis mung sak patok pangan tikus lagi do panen, ya. Itu ibaratnya seperti itu, ya. Kalau kita panennya banyak, kita akan mendapatkan surga-surga di tingkat-tingkat yang tinggi. Nabi bersabda, wal jannatu mi'atu darajah, dan surga itu ada 100 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu tempat tidurnya 72. Tingkatan yang paling namanya surga Firdaus. Kemudian jarak surga satu dengan di atasnya itu sekitar jarak langit dengan bumi. Jadi kalau 100 tingkat berarti 100 kali jarak langit dan bumi, berarti begitu tinggi. Ya, karena mumpung kita masih hidup di dunia, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, monggo kita berdayakan, usahakan dengan sekuat tenaga supaya kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Amalnya kita tingkatkan, niatnya kita ikhlaskan, kita istiqomahkan, kita mujahadakan, kita sabar-sabari kalau ada berbagai macam rintangan. Kemudian kita usahakan mengajak kepada saudara kita dan keluarga kita, sehingga besok ketika kita masuk surga tidak sendirian, ya, dengan keluarga kita, dengan anak istri kita atau suami kita, masuk di surga yang tingkatnya tinggi, hidup menikmati kenikmatan surga untuk selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, keikhlasan dan kesabaran dalam rangka untuk beribadah sampai akhir hayat, husnul khotimah, dan di puncak amal-amal kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita dengan dalam majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.